para undangan yang kami hormati, para wali-wali murid yang kami muliakan, para alumni-alumni, baik siswa atau siswi yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa as'aluhu an yaj'alana minal ulama'il amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i asfiyaik. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pada hari yang cerah ini dengan izinnya lah kita dapat bermuajahah, bertemu muka untuk suatu kepentingan kita bersama, yaitulah untuk melepaskan anak-anak kita dari pondok pesantren Al-Islahuddini yang telah tekun belajar di dalamnya. Ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun, malahan ada lebih dari itu. Pertama-tama saya menyampaikan syukur dan terima kasih khususnya kepada pengasuh-pengasuh murid-murid kita yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren Al-Islahuddini, sehingga sekarang ini kita dapat melepaskan al-fauju yang saya tidak tahu. Maksud saya dari mulai merasa ini didirikan, yaitu pada tahun 1942 yang saya cantumkan di dalam bait yang berbunyi tarikhuha teman tuhib khudawadin fahsub tusib. Khudawadin, coba saudara hitung berapa nuktah angka didapatnya kalimat khudawadin, yaitulah 1942, atau kalau dengan tahun Hijriah 1363. Nah, begitulah lamanya madrasah ini sampai sekarang 47 tahun dengan mendapat suka dan duka. Tetapi kedukaan itu dengan pertolongan Allah selalu dapat dihindarkan. Sehingga sampai sekarang yang saudara buktikan bangunannya yang saya sendiri tidak menjadikan dia kemegahan hati, tetapi
untuk tahadduts bin ni'mah yang disebut di dalam surat Wadduha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sekarang saja di belakang kantor gedung ini sedang dibangun asrama dan lokal belajar yang panjangnya 90 meter dengan luas 12 meter. Itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya sendiri minta dari saudara-saudara doa restu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bangunan mana segera dan terlaksana di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, saya ucapkan syukur terima kasih kepada undangan yang mengisi undangan kami untuk pelepasan alumni-alumni kita pada hari ini. Begitu juga yang kedua kali saya menyampaikan syukur dan terima kasih kepada para wali murid yang membuktikan anaknya sekarang ini sudah mendapat pengelepasan, akan kembali kepada tempat semula bersama dan bergaul dengan para keluarganya. Yang ketiga, saya tujukan kepada alumni-alumni yang dilepas pada hari ini untuk kembali ke kampung halamannya dengan menggondol ilmu yang kalian telah terima di pondok pesantren ini. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, bahwa dengan cara jangan selalu fanatik kepada pondok pesantren. Karena fanatik itu dalam bahasa Arabnya ta'assub. Ta'assub itu berarti dia sendiri yang benar, orang lain salah semua. Nah, begitulah ta'assub, berarti mengandungi dalam arti ta'assub itu akan kesombongan dan keserakahan. Itu satu nasihat dari saya, jangan selalu ta'assub kepada sumber ilmunya. Kerana ta'assub itu ada mengandung ketakaburan dalam hati. Maka itulah saya katakan, kalian jangan cari lawan, tetapi carilah kawan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, saya khususkan nasihat saya ini kepada alumni, baik siswa ataupun siswi. Di dalam 6 tahun kalian belajar atau 9 tahun, tidak ada orang yang puas dengan pelajaran agama itu. Karena hadis Nabi menerangkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari semenjak engkau di atas ayunan sampai ke liang kubur. Juga belum habis ilmu agama. Nah, begitulah sikap kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita puas dengan ilmu yang kita sudah dapat. Carilah ilmu yang belum kita tahu. Al-Quran menerangkan, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang punya ilmu, ada atasan daripadanya lagi. Tetapi ilmu ini adalah menjadi sikap manusia.
Ada hadis menerangkan, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa mau kemewahan, kepentingan dalam dunia harus berilmu. Menjadi pekasih saja yang mengurus air tidak bisa diangkat kalau tidak berilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki kebahagiaan dalam akhirat, haruslah ia berilmu. Tidak ada orang dapat bahagia dalam akhirat kalau orangnya jahil. Kemudian yang ketiga, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki keselamatan dunia, kebahagiaan akhirat, harus dia berilmu. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, ilmu yang bermanfaat disebut di dalam Al-Quran dengan kata Al-Hikmah. Coba cari tafsiran Al-Hikmah, ditafsirkan oleh Syekh Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dengan arti al-ilmun nafi'. Hikmah nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat itu, sungguhnya orang itu diberi kebajikan yang banyak sekali. Nah, ilmu yang bermanfaat sekalipun sedikit dapat mengundang, mendatangkan ilmu-ilmu yang tidak pernah kita pelajari. Hadis Nabi menerangkan, mana amila bima alima warathahu Allahu ilma man lam ya'lam. Barang siapa beramal dengan apa yang ia tahu, meskipun sedikit, tapi tetap diamalkan, niscaya Allah memberi pusakai dia ilmu yang tidak pernah dipelajarinya, ilmu yang tidak pernah diketahuinya. Nah, begitulah fadilah, kelebihan daripada mengamalkan ilmu. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan kalian yang sebagai alumni yang akan dilepas pada hari ini, yaitu bukan arti pondok pesantren melepas kalian, baik siswa ataupun siswi, untuk dilepas seperti binatang lari ke dalam hutan, yaitu menjalankan kemauannya sendiri. Tidak. Tapi dilepas dengan ada ikatan. Apa yang mengikat alumni wanita atau alumni laki ialah ilmu. Jadi ilmu itu adalah pengikat bagi kalian untuk dapat memelihara diri. Jangan seperti binatang buas di dalam hutan, tapi kalian bertali dengan ikatan ilmu. Nah, ilmu yang sedikit kalian dapat itu amalkan untuk dirimu sendiri. Niscaya nanti Allah akan menambahkan ilmu yang tak pernah kalian pelajari. Begitulah arti hadis yang baru, mana amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Kemudian saya pesan, baik siswa atau siswi yang akan kembali ke dalam lingkungan masyarakat, perbaikilah dirimu sendiri.
kalian adalah orang terhormat dengan sebab keluar dari tempat suci ialah pondok pesantren yang dipandang oleh masyarakat dengan mata penghormatan. Kemudian peliharalah lingkungan kalian sendiri, keluarga kalian. Ajaklah dia dengan apa yang kalian dapat di pondok pesantren ini untuk melihara diri, menjauhkan larangan Tuhan dengan mengerja perintah-perintah Tuhan. Sudah, kalian perbaiki diri sendiri, lingkungan kalian, terjunlah kepada masyarakat. Memang kita umat Islam harus begitu, terjun kepada masyarakat untuk demi kepentingan dan kebaikan masyarakat. Amar bil ma'ruf, nahi anil munkar. Quran menerangkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada di antara kamu umat Islam golongan yang mengajak kawannya mengerjakan kebajikan dan menyuruh orang-orang lain dengan mengerjakan kebajikan dan melarang orang lain mengerja larangan Tuhan, barang mungkar. Ini harus kita jadikan dia sikap tiap-tiap hari. Kemana kita berjalan, banyak barang-barang mungkar kita lihat yang tidak dibenarkan oleh syarak agama Islam. Bagaimana sikap kita itu supaya selamat daripada azabullah, daripada ancaman Tuhan. Hadis menerangkan, Nabi menerangkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa mengetahui, bukan melihat saja, ini dalam ilmu nahwu disebut dengan nama ra'a ilmiah. Barang siapa mengetahui ada suatu barang mungkar dikerjakan orang, apabila kita mengetahui juga apabila kita melihat, harus dia mencegahnya dengan kekuasaan, dengan tangan. Kalau kuasa, kalau bisa. Tetapi kalau tidak bisa, harus mencegahnya dengan ucapan dan dengan suara dan dengan lidah. Kalau bisa juga ini. Nah, ini tugasnya alim ulama seperti Tuan Guru Haji Izzuddin, Tuan Guru Haji Salahuddin. Nah, ini tugas kita, Tuan Guru Haji Muhib. Barang mungkar kita jelaskan dengan ucapan, dengan lidah, dengan suara, dengan pengajaran, dengan pengajian. Seperti yang tadi banyak kita lihat barang mungkar, kita tidak tahu itu orang kalau dari jauh apakah dia laki dan atau dia perempuan. Ini suatu pakaian mungkar ini, karena kita orang laki harus berpakaian sebagai laki-laki. Orang perempuan harus berpakaian seperti orang perempuan, supaya kentara dari jauh itu orang laki atau itu orang perempuan. Sehingga sebagian mazhab mengharamkan menyukur jenggot, karena jenggot adalah syiar tanda orang lelaki. Banyak ulama yang mengharamkan menyukur jenggot itu, karena jenggot adalah tanda orang laki. Jadi kalau menyukurkannya menyerupakan dia dengan perempuan, atau orang yang mengharamkan. Sedikit orang yang menghalalkan menyukur jenggot itu. Dan begitu juga barang mungkar kita lihat banyak anak-anak muda
memakai kalung di lehernya. Kadang-kadang memakai anting-anting seperti perempuan. Nah itu barang mungkar. Karena menyerupakan diri dengan golongan lain adalah haram. Laki menyerupakan dengan perempuan haram. Perempuan menyerupakan dengan laki haram. Orang Islam merupakan dirinya dengan orang kafir juga haram. Baik kelakuan atau pakaian. Banyak karena orang-orang Islam berpakaian seperti pakaian orang Bali itu haram, dia tidak tahu itu. Nah harus diberitahu dan diberi penjelasan oleh tuan guru. Kemungkinan sekarang itu ya agamanya orang Islam sudah dangkal. Apalagi kalau kita dengar sekarang banyak turis-turis dari barat masuk ke Lombok, khususnya pada tahun ini dan pernah terjadi pada tahun duluan. Hingga berani mereka membeli satu area tanah 5 juta, 6 juta dan sekalian pantai. Sudah ada desas-desus kita dengar mereka akan merestorankan orang Indonesia dalam tempo 50 tahun. Sudah semua Indonesia menjadi kereta. Begitu kehendak mereka. Tapi tetap kita bersikap dengan ayat Al-Quran firman Tuhan. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Harus itu kita perhatikan lingkungan kita. Orang-orang bodoh, terutama mereka dengan menjalankan keuangan. Hebatnya dalam surah kabar Akhbarul Alamul Islami yang dikeluarkan oleh Rabitatul Alamul Islami berbunyi, Juyusul Munassirin Tabzu Indonesia. Angkatan orang-orang pengkristenan sekarang nyerbu ke Indonesia. Sekarang sudah kelihatan itu. Nah begitulah harus kita hati-hati. Maka dari itu harus kita dalami akidah Islamiyah agar jangan sampai tertarik oleh arus yang datang dari barat ini. Ini wajib kita nasihat kepada kawan-kawan kita, khususnya umat Islam. Karena agama kita, agama Islam ini Nabi menerangkan ad-dinun nasihah. Pokok agama Islam itu adalah nasihat. Apa arti nasihat? Nasihat ditafsirkan dengan tafsiran iradatul khair lil ghair. Nasihat menghendaki kebaikan bagi orang lain. Kita nasihat kepada seorang tentunya bukan karena kita mau uang, tetapi untuk supaya yang lain kita nasihat itu mendapat kebaikan. Itulah nasihat. Kemudian seorang sahabat berkata, "Qulna ya Rasulullah, liman?" Untuk siapa nasihat itu? Nabi bersabda, jawabnya, qala lillah, nasihat bagi Allah. Bagaimana kita bernasihat bagi Allah? Yaitulah dengan kita junjung perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Agar kita berusaha sedapat mungkin takarub, mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling sangat bertakwa. Kita harus berusaha, laki atau perempuan, berusaha supaya kita termasuk di golongan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, Nabi bersabda, nasihat li kitabihi, kitab Allah. Apa anjuran kitab Allah Al-Quran? Jelaskanlah. Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang alim kalau kamu tidak tahu. Quran menyuruh kita bertanya kalau satu masalah kita tidak mengenalnya, orang yang mengenal kita tanya. Inilah dasar kita sebagai
ahlul mazhab, mengikut ulama dalam mazhab, karena kita tidak tahu, tidak sampai kepada derajat mereka. Jadi kita tanya ulama, khususnya Imam Syafi'i, supaya masuk dalam ayat alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ini kita pakai Al-Quran. Jadi taklid kita kepada salah satu imam 4 itu memakai ayat Al-Quran yang menyuruh kita as'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Yang ketiga, Nabi bersabda, nasihat bagi Rasulnya, kita apa yang diberi petunjuk kita oleh Rasulullah harus kita ikuti. Maka dari itu perlu sekali, penting sekali kita pelajari sirah an-nabawiyah, yaitu beri kelakuan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga karena orang-orang sekarang untuk mendangkalkan iman orang Islam, dia mencela Nabi kita, terutama dengan sebab banyak istrinya. Kalau betul Nabi dan betul Rasul, tentu dia tidak begitu banyak istri, kata orang baru ini. Untuk mendangkalkan iman kita umat Islam, tapi mereka tidak tahu apakah mereka riwayat Nabi Rasul yang dulu. Nabi Daud sendiri istrinya 100, bukan 9. Nabi Sulaiman sendiri istrinya bukan gundik, istrinya 300 wanita. Tapi Nabi kita yang 9 itu di tengahnya. Sedang lagi Nabi kawin dengan istri 9 itu, yaitu kasihan yang menolong mereka. Misalnya seperti istri yang kedua, Ummul Mukminin Siti Saudah bin Zum'ah, itu Saudah itu dia mati suaminya, kemudian kalau tidak ditampung oleh Nabi kembali kepada ibu bapaknya masih kafir, segera Nabi mengambilnya agar melihara agamanya dan keislaman. Lagi Salamah di Madinah Al-Munawwarah, suami Abu Salamah meninggal dunia, mati perang syahid di perang Uhud. Anaknya ada 3. Segera Nabi sudah habis eddahnya, supaya ada yang menampung karena dia di dalam negeri orang, transmigrasi di Madinah. Nah begitu Nabi, bukan dia menjalankan kemauannya, kehauan punya, bukan seperti kita. Kalau kita ini dia mau kawin tapi ada yang tidak berani, seperti Tuan Guru Haji Udin, wah menonjol dia mau kawin tapi dia tidak berani. Mengapa dia mau kawin? Itu seperti kuda, dia ewer. Manusia semakin tua semakin ewer. Nah ini menerangkan masa pasti dia benar. Begini kata Nabi, Syaba yasubbu bunu Adama yasubbu ma'ahu as-salatani. Nah ini semakin tua manusia sangat diewer seperti siaran. Nah memang betul. Jadi orang sekarang itu Tuan Guru sekarang kenapa banyak Tuan Guru ikut Nabi bohong? Tuan Guru bohong itu. Kalau ikut Nabi dong, yang balu-balu kan masih ganteng-ganteng bilenya, bukti bohongnya. Nah, begitulah umat Islam harus perhatikan diri kita sendiri dan perhatikan lingkungan. Jangan kita mau sendiri, tapi berusaha supaya lingkungan kita juga dapat keselamatan. Tentunya keselamatan dunia dan akhirat. Banyak ayat Al-Quran yarfa'illahu
bukan tahu tidak. Yarfa jawab yang sebelumnya. Yarfa illahu amanu minkum alladzina utul daraj. Allah meninggikan orang yang beriman daripada kamu Islam yang diberi ilmu. Dari ketinggian ada dua. Iman saja, ilmu tidak dapat ketinggian. Ilmu iman tidak ada ketinggian. Yang mendapat ketinggian baik ini siswa iman dan iman kuat dan ilmu banyak, inilah mendapat ketinggian dunia akhirat. Coba kita lihat di antara tabi'in al-Ikrimah. Ikrimah ini hamba belian. Kemudian dihadirkan oleh tuannya kepada Abdullah bin Abbas. Menjadi ulama besar Ikrimah ini. Nah itu dia beriman dan ilmunya sehingga raja-raja tunduk kepadanya. Nah inilah faedah daripada kelebihan daripada al-ilmu wal iman. Nah kalau gitu kita harus berusaha mendalamkan iman kita sedalam-dalamnya dan memperbanyakkan ilmu sebanyak-banyaknya. Nah kemudian perhatikan, terutama sekarang yang akan dilepas, akan berpisah dengan kawan-kawanmu. Di dalam perpisahan ini tentu ada awalnya perjumpaan. Perjumpaan tentu akhirnya ada perpisahan. Perjumpaan dengan kawan-kawanmu khususnya di asrama, ya kemungkinan orang bergaul itu ada juga suka duka citanya. Sama hal dengan orang lelaki baru berjumpa dengan istri, tapi lama kelamaan kan sampai ada perpisahan yang tidak boleh dikembalikan lagi. Kemungkinan begitu. Memang begitu sifat manusia. Nah, sebagai tadi dari kata ketua yayasan, ya saling maaflah kepada kawanmu yang masih tinggal di asrama dan kalian yang akan meninggalkan asrama, dan begitu juga saling maaf dengan pengasuh-pengasuhmu. Kemungkinan barangkali kalian ada salah pada pengasuhmu, pengasuhmu juga ada salah kepada anak-anak muridnya. Dalam hari inilah hari perpisahan, hari maaf, saling maaf. Dan setelahnya hari raya Idul Fitri yang telah lalu untuk muzawarah atau tazawur
untuk maaf saling maaf, dan pada hari ini juga maaf saling maaf. Dan saya tujukan kepada wali murid, terimalah wali murid anak-anak kalian di dalam keadaan selamat, sehat walafiat, dan tolonglah wali murid pelihara anak-anaknya di rumah. Sebagaimana juga saya pesan kepada murid-murid yang akan meninggalkan pondok, yaitulah perbaikilah dirimu sendiri, perbaikilah keluargamu, perbaikilah masyarakat di sekitarmu. Kemudian kepada siswa, sekarang juga akan dilepas yang lepas dari aliyah. Bagaimana saya katakan tadi, belum puas kita mendapat ilmu, mencari ilmu dalam tempo 6 tahun, 9 tahun. Kalau saya sendiri hitung, belajarnya 15 tahun, juga belum puas merasanya. Tapi lama-kelamaan dengan kita amalkan apa yang kita tahu, yang sedikit itu, benarlah ucapan Nabi, warathaman man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Nah, kemudian yang saya anjurkan yaitu kepada anak-anak, sebentar tidak lama, itu 2 tahun 2 bulan. Di dalam waktu itu banyaklah para sahabat yang meninggal dunia, penghafal Quran waktu perang dengan orang murtad Musailamah Al-Kadzdzab. 70 orang penghafal Quran mati syahid dalam perangan itu. Tapi syukur, yaitu habis amblas dikalahkan orang-orang murtad itu. Umar berpendapat, ya Khalifah Rasulullah, belum ada gelar Amirul Mukminin waktu itu. 70 orang hufaz penghafal Quran mati syahid. Quran ini akan hilang nanti kalau habis penghafal Quran ini. Abu Bakar menjawab, kaifa naf'alu ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpulkan Quran, kenapa kita akan mengerjakan barang yang tidak pernah Nabi mengerjakannya? Umar menjawab, memang saya akui, tapi ini demi untuk kemaslahatan Al-Quran, keagamaan Islam sendiri. Bagaimana jadi isi ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun kalau tidak membukukan, menghimpunkan Al-Quran? Baru Sayyidina Abu Bakar setuju kepada pendapat Umar. Dipanggil Zaid bin Thabit, penghafal Quran dengan tukang surat wahyu, kumpulkan Quran semuanya. Quran waktu itu ada yang ditulis di pelapa kurma, ada yang ditulis pada kulit kambing, ada yang ditulis pada tulang-tulang onta, belum ada kertas seperti sekarang. Zaid bin Thabit mengumpulkan semua ayat Al-Quran, dijadikan satu bendel yang merupakan kulit, kelapa kurma, tulang-tulang, dan diserahkan kepada Abu Bakar. Inilah permulaan penghimpunan Al-Quran. Abu Bakar wafat setelah dia merintah umat Islam jadi wakil Nabi 2 tahun 2 bulan. Diganti oleh Umar bin Khattab dengan wasiat daripada Abu Bakar, dengan tidak dipilih oleh umum. 10 tahun lebih jadi khalifah, dibunuh oleh seorang majusi yang nama Abu Lu'lu'ah al-Majusi di waktu sembahyang subuh. Kemudian dipilih, waktunya sudah Abu Umar bin Khattab meninggal dunia, dipilih yang menjadi khalifah siapa? Masih tinggal 6 orang. Tapi 2 orang menyerahkan bahagiannya kepada Utsman, 2 orang menyerahkan bahagian dirinya kepada Ali, yaitulah Ali bin Abi Thalib
Itu yang saya ingat. Jadi tinggal calon dua. Dua calon ini Umar, Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Tidak seperti sekarang memilih masuk ke dalam kota, tidak, dikeliling. Dengan menutup mukanya, nutup muka bahasa Arab namanya lisam. Lisam dengan sorban, hanya penggitan dua matanya saja keliling di Madinah. Siapa kiranya yang menjadi khalifah sekarang? Tanya orang-orang. Dia dapat mengumpulkan suara terlebih banyak yang setuju kepada Utsman. Maka dari itu dia panggil Ali bin Abi Thalib. Belum dia menceritakan suara yang dia dapat. Kalau saya baiat kepada saudara harus memakai Quran dan hadis dan sirahnya Abu Bakar dan Umar. Mau apa enggak? Mau. Utsman dikatakan begitu juga. Kemudian diterangkan suara yang terbanyak saya dapat dari masyarakat umum ialah Utsman bin Affan. Saya sendiri menjadi wakil daripada mereka untuk mengangkat Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga. Nah, waktu itu Umar bin Khattab jadi khalifah. Pembesar-pembesar orang Quraisy ditahan di negeri Madinah, tidak dikasih merantau ke Irak, ke Baghdad, ke negeri Syam. Tetapi Sayyidina Utsman menjadi khalifah, dibebaskan siapa yang mau ke Syam boleh, ke negeri Irak boleh, ke Mesir boleh. Timbullah percecokan antara pembaca Al-Quran. Karena semuanya membaca Al-Quran ini dapat riwayat dari Nabi. Sedang ada hadis menerangkan Al-Quran unzila ala sab'ati ahruf. Quran diturunkan atas 7 huruf. Maksudnya tafsir Quran ini pembacaannya dengan bermacam-macam bacaan. Sehingga pada Fatihah saja bermacam-macam bacaan, tapi riwayat daripada Nabi semua. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada yang membaca Ihdinas Siratal Mustaqim, ada yang membaca Ihdinas Siratal Mustaqim. Jadi di negeri-negeri besar yang telah dikalahkan, bercecokan sahabat-sahabat cara membaca Al-Quran, turunlah pemerintah daripada Utsman bin Affan menghimpunkan Al-Quran yang semua ditulis oleh sahabat itu dan dibakar. Kemudian disuruh Zaid bin Sabit menulis Al-Quran dengan suatu panitia yang dapat ditulis 5 Al-Quran, yaitu 1 ditinggalkan di Madinah, 1 di negeri Syam, 1 di negeri Irak, 1 di negeri Mesir, 1 di Mekah, untuk memelihara Al-Quran, yaitu mengisi ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, sekarang pondok pesantren Ali Salahuddin ini mengadakan satu bagian tahfizul Quran supaya menjadi pendukung daripada ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Syukur alhamdulillah, sekarang sudah barangkali ada lebih daripada 40 anak kita. Ada yang sudah menghafal 12 juz, ada yang 10, ada yang 9. Nah, saya anjurkan yaitu di mana saja bapak-bapak wali murid, kalau ada anaknya yang sudah lancar membaca Al-Quran, masukkanlah dia di Madrasah Tahfizul Quran yang dipimpin oleh anak saudara saya Haji Yusuf Abdul Sattar. Waktu saya bersama di Mekah dengan dia mulai tahun 37 dan seterusnya, belum perang itu, dia mendapat ijazah penghafal Quran dari Madrasah As-Sulatiyah. Jadi gurunya yaitulah Syekh Umar Hamdan. Ada bawa ijazah pulang. Nah, begitulah, mari sekarang kita perkembangkan penghafalan Al-Quran ini
supaya kita juga yang menganjurkan, yang punya anak masuk dalam ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah kemudian ya siswa yang lepas dari aliyah sekarang ini, kalau anjuran saya yaitulah agar masuk kepada bagian takhasus. Karena di bagian takhasus tidak ada pelajaran umum lagi, melulu bahasa Arab, nahwunya, sarafnya, fikihnya, dan banyak lain-lain lagi, arut untuk menimbang syair-syair dalam bahasa Arab. Nah begitulah anjuran dari saya. Waktu saya di Jakarta tahun 1989 saya ingat, dapat saya diajak ke pondok pesantren Syafi'iyah di Jatiwaringin namanya. Pondok pesantrennya dalam kota, yaitulah Matraman, tetapi sudah pondok pesantren besar sekali. Dia sana menerangkan banyak murid-murid yang lepas dari IN. Dia kata itu, tapi suruh baca kitab kuning tidak bisa, kata dia. Maka dari itu di pondok kami ini, kata beliau itu, tapi sudah meninggal sekarang, Abdullah Syafi'i itu, saya akan mengajar seperti saya mengaji dulu, Arab, al-kalamu, al-lawzu dan seterusnya. Dia mengatakan banyak murid-murid keluar dari IN belum bisa membaca kitab kuning, kitab yang gondol tidak ada barisnya, itu yang dikatakan di kitab kuning itu. Nah jadi jika sudah lepas dari IN, sudah ahli anak-anakku untuk membaca kitab kuning. Nah begitulah anjuran dari saya. Ya boleh juga masuk ke IN dan sebagainya, tetapi ingat belum bisa benar-benar membaca kitab kuning itu. Nah untuk nasihat daripada saya cukuplah sekian kepada anak-anak murid siswi yang kami cintai, begitu juga kepada siswa yang kami cintai. Perhatikanlah nasihat saya ini, khususnya bawalah dirimu dengan sebaik-baik pembawaan agar ilmu yang ada pada dirimu itu dapat dihormati orang. Tapi jangan untuk menyanjungkan diri, menjadikan dia kebanggaan, itu tidak boleh. Tawadhu'lah kepada orang-orang, khususnya kalau kita menghadapi orang banyak itu ada 3 cara. Karena banyak orang lebih tua daripada anak-anakku, anggaplah dia sebagai bapak, hormati dia. Ada yang sebaya dengan anak-anak, anggaplah dia sebagai saudara, tolong saling tolong. Ada juga banyak anak yang kecilan umurnya daripada anak-anakku, itu anggaplah dia sebagai anak kalau kecilan. Kalau begitu kita menghadapi masyarakat, pasti kita akan mendapat penghormatan daripada masyarakat. Kalau mendapat penghormatan, sudah barang tentu ada faedah daripada ilmu yang kalian dapat di pondok pesantren Al-Islahuddin ini, yang sudah berapa rombongan keluarnya di dalam tempo 47 tahun. Terutama yang di dekat saya ini, Tuan Guru Haji Muhibullah, yaitulah dia Al-Fawjul Awal, rombongan pertama. Masih madrasah Boro di sebelah barat, pondoknya di Balai Bapusimah. Nah begitulah Al-Fawjul Awal. Tetapi kita membangun madrasah ini tidak ada beda dengan pertanian. Coba lihat, kalau tanam tembakau kecil sekali bijinya, kemudian dia
berdaun 2, 3 sampai kalau sudah dipindahkan ke sawah besar-besar daunnya. Nah begitu juga pondok pesantren asalnya kecil, tapi lama kelamaan akan menjadi besar. Itu semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun besar, tidak boleh kita jadikan dia kebanggaan atau kesombongan atau ketakaburan, tapi harus tetap, yaitulah merendahkan diri. Hadis Nabi menerangkan, uhya ilayya antawada'u, aku diberi wahyu oleh Allah, yaitu harus menghormati kepada kawan. Nabi sendiri sangat hormat, mau apa lagi kita kepada kawan. Nah begitulah, sedang Quran menerangkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau Nabi menghormati sahabatnya, kita harus menghormati kawan kita. Maka dari itu saya katakan tadi, al-islahu dini tidak mencari lawan, tapi mencari kawan sebanyak-banyak mungkin. Nah sekianlah untuk nasihat dari saya. Mudah-mudahan kiranya kepada anak-anak yang kami cintai, begitu juga kepada wali-wali murid, mendapat faedah daripada keterangan saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.